Oke, langsung saja topik yang akan kita bahas yaitu lemak. Dari lemak itu kita akan membahas beberapa bagian seperti fungsi, struktur, reaksi kimia, dan jenis lemak yang mungkin sehari-hari kita konsumsi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengertian dari lemak ataupun lipid. Lipid adalah senyawa yang berisi karbon dan hidrogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi-fungsi dari lemak. Yang pertama itu lemak sebagai sumber energi. Lemak merupakan sumber energi terbesar bagi tubuh dengan kandungan 9 kalori per gram. Kemudian ada insulasi termal atau panas. Lemak berfungsi sebagai isolator termal yang membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Kemudian ada sebagai pelindung organ tubuh, yaitu lemak melindungi organ tubuh dari kerusakan. Kemudian ada memberi rasa kenyang dan kelezatan. Yang selanjutnya ada komponen pembentuk hormon atau fungsi endokrin dan vitamin, di mana lemak berperan penting dalam proses produksi hormon. Kemudian lemak juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang kemudian akan larut dalam lemak itu sendiri. Selanjutnya ada struktur lipid ataupun lemak. Yang pertama itu ada berdasarkan struktur kimia. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Kedua ada berdasarkan struktur trigliserida. Lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asam lemak pembentukannya. Contoh, tristearin dari gliserol dan tristearat, dan tripalmitin dari gliserol dan tripalmiat. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contoh, gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat. Kemudian kita masuk ke bagian reaksi kimia yang terjadi pada lipid. Satu, ada reaksi pembentukan hidrolisis. Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembentukan gliseril tripalmitin dan pembentukan gliserol laurolinoleolinoleenat. Kemudian yang nomor 2 ada reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun ataupun garam lemak dengan gliserol. Yang terakhir ada reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Oke, sekarang kita masuk ke jenis lemak. Yang pertama itu lemak jenuh atau saturated fat. Adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contoh dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Oke, sekarang jenis lemak yang kedua yaitu lemak tidak jenuh atau unsaturated fat. Dibagi menjadi dua, yaitu lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fat dan lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Manfaat dari lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol LDL.
Bahkan, lemak tak jenuh tunggal mampu meningkatkan kadar HDL. Contoh dari lemak tak jenuh ganda adalah ikan dan seafood. Sedangkan lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak canola peanut oil, unggas, dan alpukat. Oke, sekarang ada beberapa makanan yang mengandung lemak baik, antara lain ikan seperti salmon, sarden, makarel, dan haring. Minyak nabati seperti minyak canola, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang mete, kedelai, dan kacang almond. Biji-bijian seperti biji wijen, biji labu, hyacinth, dan biji bunga matahari. Kemudian ada alpukat, telur, dan coklat hitam. Nah, ini adalah beberapa gambar dari jenis-jenis makanan yang mengandung lemak baik, seperti ada kacang-kacangan, ikan, minyak, telur, dan juga alpukat yang merupakan ataupun makanan yang akan memberi lemak baik bagi tubuh kita. Kesimpulannya, lemak yang baik atau lemak sehat adalah lemak tak jenuh yang terdiri dari lemak tak jenuh tunggal atau MUFA dan lemak tak jenuh ganda atau PUFA. Lemak baik dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung, dan menjaga kesehatan tubuh tetap stabil.